Ya, silakan moderator yang memulai kan. Oh iya, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara Tell You Talk Walk edisi 28. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dara selaku moderator pada acara hari ini dan selamat datang kepada narasumber serta rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, bagi rekan-rekan yang memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat dan suasana webinar lebih interaktif. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sedikit sambutan dari Ketua Program Studi S2 Sistem Informasi Telkom University, Bapak Muharman Lubis PIT, MIT, PhD, IT. Kepada Pak Muharman, kami persilakan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada narasumber kita ya, Dewi Anto, MKOM. Ini seorang praktisi ya dari Universitas Terbuka yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi yang lebih ya kepada kita terkait dengan mekanisme ataupun pelaksanaan ya di Universitas Terbuka. Dalam kesempatan kali ini saya mewakili juga ya Kaprodi S1 dalam hal ini Pak Taufik Nur Adi dan juga Sekprodi ya Pak Fakih Hamami yang sekaligus merupakan koordinator dari mata kuliah Data Warehouse ya. Saya sebagai bagian ya tim teaching juga di mata kuliah tersebut serta mahasiswa-mahasiswa dari Magister Sistem Informasi terutama di mata kuliah seminar ya dan juga sertifikasi serta pelatihan. Oke, intinya ini adalah kesempatan yang berharga ya. Jadi walaupun mungkin beberapa dari kalian belum mandi ya, belum makan ya, mengantuk dan sebagainya, tapi nggak apa-apa ya, dipertahankan ya semangat itu, karena walaupun apa berat ya, tapi insya Allah ada keberkahan ya daripada duduk di majelis ilmu ya, dan insya Allah ilmu yang akan disampaikan kali ini tidak ecek-ecek ya, kalaupun tidak bisa dapat semua ya minimal sebagian ya. Dan insya Allah itu bisa membantu kita ke depannya terutama terkait dengan AI ya dan juga kerasnya ya, karena macam-macamnya mau perang dunia nih. Oke, tapi mudah-mudahan ya kita bisa ya mengarungi tantangan ke depan dan insya Allah kita sebagai bangsa bisa tetap bersatu ya. Sebagai entitas akademis kita juga bisa saling berkontribusi bagi bangsa dan negara terkait dengan pengembangan ya teknologi dan juga ilmu-ilmu yang ada di sekitaran. Terima kasih untuk hadirin juga ya mahasiswa yang tetap semangat dan acara resmi ya kita buka dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muharman atas sambutan serta arahannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semuanya. Mari kita sambut dan sapa pemateri kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Dwi Anto STRT MKOM. Halo Pak Dwi, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi, Bu Oke, Dara. bagaimana kabarnya nih Pak? Hari ini gimana Alhamdulillah, kabarnya? baik. Alhamdulillah. Bu Oke, Dara, apa apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Baik, apakah Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, Pak? Insya Allah sudah siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan ambil wawasan serta ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri kita dengan tema pengelolaan kualitas data di Universitas Terbuka. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Setelah sesi pemaparan materi selesai, pertanyaan dari rekan-rekan akan kita jawab bersama narasumber. Baik, kepada Pak Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Magister Sistem Informasi, Bapak Muharman Lubis. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Dwi. Alhamdulillah, baik ya, Pak ya. Dwi gimana? Eh, Udah makin ini aja ya, makin ganteng aja kamu. Ya, Alhamdulillah. Ini lama nggak berjumpa dengan Pak Lubis ya. Hampir lebih dari setengah tahun nih, Pak ya. Nah, tapi kita tetap komunikasi via WhatsApp gitu ya. Teman-teman semuanya, rekan-rekan yang hadir pada pagi ini melalui webinar, selamat pagi semuanya. Boleh tahu ini dari program studi apa aja? Dari sistem informasi, Pak. Dari Ada S2, sistem informasi. ya ada S2 S1 dan sistem S2 ya? informasi. Iya, ada juga yang S1 ya? Ada yang S1 ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman perkenalkan ya, saya Dwi Anto. Saya praktisi di IT. Kebetulan saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai IT dan sebagai tutor juga, kemudian mengampu mata kuliah basis data di Universitas Terbuka. Untuk S2 saya dulu alumni Telkom University. Tahun kemarin baru lulus ya. Jadi kita satu alumni dan saya sangat senang kalau misalnya diundang oleh Pak Lubis untuk ya kita belajar bareng ya intinya. Kita belajar bareng bukan untuk menggurui apa yang ilmu saya mungkin belum banyak gitu ya, tapi dengan kita sharing gitu ya, kita menambah wawasan ya, menambah wawasan gitu. Nah, teman-teman, S2 saya di Telkom University, saya lulus tahun 2024, ya, baru 1 tahun, dan sekarang saya di Universitas Terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan data di Universitas Terbuka. Nah, teman-teman sebelumnya sudah pernah ambil mata kuliah terkait basis data di sini? Atau mungkin bisa di kolom chat? Ya. Oke, sudah ya. Artinya sudah familiar dengan data itu, gitu ya. Familiar dengan data. Izin saya share screen ya. Iya, silakan, Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Boleh. Oke, ya, teman-teman. Kebetulan tesis saya itu ngambil tentang data quality di Telkom University ya. Nah, saya berhasil pada saat kuliah itu berhasil untuk publikasi atas bimbingan dari Pak Lubis ya. Saya publikasi di semester 1 itu 1 kali dan untuk tesis itu 1 kali gitu ya. Kemudian beberapa hal yang saya lakukan selain bekerja sebagai IT juga beberapa kali saya ikut lomba terkait dengan inovasi produk layanan akademik gitu ya di Universitas Terbuka dan alhamdulillahnya itu kita dapat kepercayaan menjadi juara gitu ya. Nah, teman-teman kita bahas terkait dengan data quality, pengelolaan data quality. Nah, kenapa sih itu penting di bidang di perusahaan maupun di dunia pendidikan gitu ya. Nah, karena data quality, data ya. Teman-teman sudah tahu belum apa itu data? Atau enggak kita mungkin ini ya, kita isi kuis terlebih dahulu. Teman-teman silahkan bisa di-scan. Terlihat ya, Bun Terlihat, moderator? Ya, oke, terlihat, Pak. kan join untuk isi kuis ini. Silahkan join. Sorry, sebentar. Oke.
Nah, silakan join teman-teman. Untuk kita quiz awal, kita akan jajaki sudah paham belum terkait dengan data quality ini. Oke, baru yang join. 12 orang. Dari 87. Oke, silahkan teman-teman, kita tunggu dulu ya. Sambil teman-teman join, saya charger laptop dulu ya. Izin moderator ya. Iya, silakan Pak. Ya, kita tunggu 5 menit lagi. Silakan teman-teman bergabung. Mungkin bisa di-share screen lagi Pak untuk barcode-nya. Oh, barcode-nya. Oke, sebentar. Hmm. Tiga per tiga. Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Teman-teman, silahkan. Kita mau tahu teman-teman sejauh mana sudah memahami tentang data, ya. Oke, jadi ini nanti akan ada 10 pertanyaan dasar terkait dengan data dan kualitas data itu. 2 menit lagi, 35 orang, silahkan. Oke, 40 partisipan. Oke, teman-teman semuanya, kita siap ya 42 partisipan yang join untuk mengikuti quiz. Kita start, teman-teman silakan. Bismillahirrahmanirrahim, di start. Oke. Silakan.
Oke, teman-teman, kita saya udah selesai semua ya. Nah, ini selamat teman-teman buat Aska, juara 1 dan juara 2-nya Nitya, juara ketiganya Kevin. Nah, tapi banyak yang 100% teman-teman ya. Banyak yang 100%. Mungkin karena kurang cepat aja tadi jawabnya. Artinya teman-teman terkait dengan pemahaman data ini sudah bagus ya, udah paham terkait dengan data ini. Oke. Sebentar. Ya. Tadi ada 10 pertanyaan ya terkait dengan data gitu ya. Kemudian dimensi kualitas data dan yang ikut ternyata banyak yang sudah paham terkait dengan data. Artinya nanti kita bisa diskusi banyak hal-hal terkait dengan data ini ya, teman-teman. Sebelumnya saya ada video ya. Setelah tadi quiz, kita akan coba merefresh dulu tentang data, kemudian gimana sih itu data. Nah, ini ada dua video dan teman-teman silahkan dilihat ya terkait dengan data. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sering bilang, good data, good decision. Bad data, bad decision. itu karena di Jabar kami ingin selalu menerapkan prinsip data driven. Tapi, apa maksudnya menjadi data driven? Menjadi data driven artinya proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada di lapangan, supaya segala kebijakan bisa lebih transparan dan tepat sasaran. Bagaimana perjalanan data sampai bisa jadi sebuah keputusan? Mari ibaratkan data seperti air. Air datang dari berbagai sumber. Sebuah danau bisa jadi mendapatkan air dari hujan, sungai, atau mata air. Begitu pula dengan data, yang bisa berasal dari berbagai sumber potensial. Untuk mendukung pengambilan keputusan, kita bisa mengumpulkan data-data dari berbagai sumber ke dalam sebuah tempat yang kita sebut data lake. Ya, seperti sebuah danau yang dipenuhi air, data lake adalah danau yang dipenuhi data. Misalnya, kita mau memberikan rekomendasi untuk kebijakan pembatasan sosial. Kita mendapatkan banyak sumber data, di antaranya soal tingkat kemacetan dan titik keramaian masyarakat. Data-data tersebut lalu kita kumpulkan dalam sebuah danau. Setelah itu, kita perlu melakukan penjelajahan dengan menyelami danau tersebut supaya kita bisa menemukan konteks yang tepat dari data yang ada di dalam danau. Dari data soal tingkat kemacetan dan titik keramaian, informasi apa yang terkandung di dalamnya dan bisa bantu pemerintah ambil kebijakan pembatasan sosial yang tepat. Karena berasal dari sumber yang berbeda, pastinya data-data dalam danau itu punya struktur, tipe, dan format data yang berbeda. Maka, sebelumnya, data harus melalui proses cleansing. Seperti menyelami danau dan mengetahui kandungan-kandungan pada air, di proses ini kita bisa menentukan mana air yang bisa diolah untuk jadi air minum. Barangkali ada air yang cuma bisa diolah jadi air mandi. Begitu pula dalam mengolah data jadi keputusan. Data dari sumber mana yang kandungan informasinya bisa memberikan rekomendasi untuk kebijakan tertentu. Seperti setelah menemukan kandungan air, lalu kita pisahkan berdasarkan manfaatnya, kita bisa menampung air ke dalam tandon-tandon kecil. Dalam proses pengambilan keputusan, data-data yang sudah dipilah dan dipadu-padankan sesuai konteks dan kegunaannya akan ditampung ke dalam tandon yang disebut data mart. Di data mart, data akan dianalisis dan divisualisasikan untuk bisa menjadi rekomendasi pengambilan keputusan. Misal, setelah proses penjelajahan dan cleansing,
kita menemukan kalau data kemacetan bisa diolah dalam tandonnya sendiri. Sementara data titik keramaian kita pisahkan tandonnya. Di tandon data kemacetan, kita bisa memberikan rekomendasi pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dari hasil analisis mobilitas menggunakan data tersebut. Di tandon data titik keramaian, kita bisa memberikan rekomendasi titik pelaksanaan tes masif atau sosialisasi protokol kesehatan. Di Jabar, data-data tersebut disajikan dalam dashboard-dashboard yang bisa diakses oleh pembuat kebijakan. Seperti misalnya dashboard eksekutif Picobar untuk dukung pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penanganan pandemi. Berbagai sumber data dari internal maupun eksternal diolah sebelum ditampilkan di dashboard ini. Mulai dari pengkajian, pengelompokan, hingga analisis data dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dear Blocko, how much data? Ya, oke teman-teman. Jadi sudah ada sedikit gambaran lagi ya, kita nge-refresh terkait dengan data, kemudian perjalanan data itu gimana gitu ya. Nah, sekarang saya akan bahas konteksnya dengan pengolahan data khususnya ya pendidikan tinggi terbuka jarak jauh gitu ya. Nah, sebenarnya ada 3 kunci utama teman-teman ya. Kenapa di pendidikan tinggi terbuka jarak jauh ini data quality itu sangat penting gitu. Nah, yang pertama ada data mahasiswa ya, ada data mahasiswa. Biasanya ya mahasiswa di perguruan tinggi terbuka jarak jauh itu tersebar gitu. Kalau teman-teman tahu, ada yang sudah kenal UT di sini? Oke. Nah, kalau teman-teman tahu, UT itu mahasiswanya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada yang di luar negeri gitu. Nah, mereka ya dari data yang tersebar itu kami memiliki 40 kantor cabang ya, 40 kantor cabang yang di setiap provinsi ada. Kalau di Bandung ini ada di kantor UT Universitas Terbuka Bandung gitu ya. Nah, kemudian dengan skema pembelajaran jarak jauh ini berbeda ya, karena kalau misalnya biasa kami sebut perguruan tinggi tatap muka itu dengan kuliah konvensional yang mana mereka kuliah bertatap muka bertemu dengan dosennya. Kalau di universitas terbuka itu pembelajarannya jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu akan sangat erat kaitannya dengan teknologi digital. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan teknologi digital setiap hari, setiap saat itu akan meng-create data, teman-teman ya. Kemudian tentu tantangan lagi adalah integrasi multiplatform, karena kalau di universitas terbuka itu bukan hanya satu sistem untuk prosesnya, tetapi nanti saya sebutkan ada 5-6 sistem yang kita gunakan untuk proses utamanya. Padahal di samping itu ada proses-proses kecil dan itu juga membutuhkan sistem. Dan artinya ini tentu menjadi tantangan tersendiri sebagai pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, kalau dilihat data mahasiswa yang tersebar tadi, saya mengambil capture teman-teman jumlah mahasiswa di Universitas Terbuka pada tahun 2023 sampai 2024 ya, hanya 2 tahun itu kenaikannya sangat luar biasa. Kalau dilihat dari jumlah mahasiswa yang dari 2023 semester ganjil itu 525.000 sekian, kemudian naik sampai di 2024 genap itu menjadi 676.000 sekian data mahasiswa, dan itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan beberapa di negara lainnya. Kalau dilihat di sini ada 40 kantor cabang di Universitas Terbuka. Ini merupakan titik-titik kantor layanan ya. Kantor layanan artinya kalau kantor layanan berarti ada sistem di sananya, kita lihatnya ya. Ada sistem di sananya yang mana sistem ini pasti membuat atau meng-create data. Nah, nanti kita akan lihat arah datanya, bagaimana kualitas data itu bisa dijalankan di Universitas Terbuka. Kemudian jumlah registrasi mata kuliah setiap
setiap semester teman-teman ini sangat fantastis. Kalau di kami di Universitas Terbuka itu setiap semester data yang terkrit khususnya untuk registrasi mata kuliah saja itu mencapai 4.997.000 data ya. Ini sangat data yang sangat luar biasa besar untuk sekelas universitas. Kalau misalnya dibandingkan dengan data e-commerce dan sebagainya, itu memang data e-commerce itu kan diregistrasi setiap hari ya, setiap hari pasti jauh beda. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan segala macam pengelolaan, segala macam aturan yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, ya tentu. Halo teman-teman, maaf, Halo, saya Pak. tadi ini jaringan internetnya terclose. Sorry, tadi Oh, ada nggak apa-apa, gangguan Pak. jaringan internet. Saya menggunakan tethering aja jadinya. Oke, Oke, ya baik. saya Terima kasih, kita Pak. Mungkin dilanjut lagi. lanjutkan ya. Oke, maaf ya. Oke, teman-teman kita lihat. Jadi setiap kita pasti punya media sosial ya. Paling tidak kita menggunakan handphone sebetulnya. Ada yang di sini nggak punya handphone atau tidak menggunakan gadget sama sekali, atau tidak menggunakan laptop gitu. Rasanya nggak ada ya. Anak zaman sekarang gitu ya, generasi kita bangun tidur aja pasti yang dilihat utamanya adalah handphone gitu, gitu ya. Yang dilihat pertamanya handphone. Ada pesan dari mana atau misalnya ada notifikasi tugas dari misalnya dari Pak Lubis misalnya tugas untuk bikin paper segala macamnya gitu. Artinya kan eh, handphone itu menjadi alat digital ya, alat untuk mengcreate data digital, teman-teman. Kalau kita lihat gitu, sebetulnya dalam satu tahun terakhir ini menurut prediksi internasional Data Corporation, IDC dan Statistika, volume data global yang dihasilkan per tahun pada tahun 2025 itu memperkirakan sekitar 180 sampai 200 zettabyte, teman-teman. Tahu nggak zettabyte itu berapa berapa MB atau berapa KB? Nah, kalau berapa dihitungnya berapa KB itu udah nggak kehitung ya teman-teman. Mungkin kalkulatornya udah jadi rusak kalau untuk melihat menghitung berapa KB dan berapa MB. Nah, kalau zeta, teman-teman, itu satuannya adalah satuan triliun. Ya, berarti kalau misalnya 180 sampai 200 ribu, 200 zettabyte, berarti itu 200 triliun data yang dihasilkan diperkirakan pada tahun 2025 ini. Nah, perkiraan itu berdasarkan apa, teman-teman? Berdasarkan dari eh, misalnya dari lonjakan lonjakan dipicu oleh IoT ya, IoT, video streaming, AI dan 5G. Koneksi 5G itu kan sekarang juga mempercepat kita upload dan konektivitas internet ya. Setiap hari teman-teman melihat informasi di YouTube, artinya kan itu ada orang yang menguploadnya dan itu ketika kita mengupload data itu artinya kita mengcreate data tersebut gitu ya. Nah,
teman-teman, tadi kalau misalnya dilihat ukuran ya, rentang ukuran tuh teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kalau kita mulai dari byte itu 1 byte ya. Nah, ini kalau zettabyte itu udah triliun teman-teman ya. Nah, ini jadi ada byte, ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte. Nah, handphone handphone sekarang menggunakan gigabyte. Artinya kalau misal 250 giga ya, 250 giga ya berarti berapa megabyte itu. Nah, kalau dulu waktu awal-awal tahun 2010, 2008, 2009 waktu saya masih SMP itu ya. Kita menggunakan handphone dengan Nokia waktu itu yang mungkin penyimpanannya cuman berapa megabyte gitu ya. Nah, berapa megabyte itu udah sangat besar gitu karena kualitas video yang dihasilkan kemudian formatannya itu masih kecil. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya dari katakan 2008 sampai dengan 2025 ini ada 17 tahun ya. 17 tahun itu perkembangannya sangat luar biasa dari sisi pertumbuhan data, teman-teman. Jadi kalau yang tadi diibaratkan handphone gitu ya, handphone misalnya satu handphone maksimal berapa sih gitu ya? Maksimal berapa? Kalau misalnya itu untuk penyimpanan, rata-rata 1 tera. Nah, 1 tera di yang decrypt data yang akan masuk itu 180 zettabyte, teman-teman ya. Nah, ini kalau perbandingan dari produksi handphone misalnya, Samsung itu 53,9 juta ya, 9 juta handphone. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kapasitas penyimpanan 180 atau katakan 280 zettabyte itu berapa banyak handphone gitu. Nah, itu kita lihat ya. Nah, di sini sebetulnya teman-teman bisa lihat kalau produksi handphone Samsung itu berarti bisa 5 tahun produksi handphone Samsung untuk mencapai penyimpanan sebesar itu ya. Untuk membuat penyimpanan data sebesar itu gitu ya. Nah, yang fakta menariknya adalah ini kan tadi ya superkomputer. Nah, ini memiliki penyimpanan satu petabyte RAM. Nah, petabyte itu masih di mana? Berarti petabyte itu masih di bawah sebelum exabyte. Nah, sekarang data itu sudah zettabyte, teman-teman ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa data yang dihasilkan setiap tahun itu sangat banyak, sangat luar biasa. Ketika teman-teman scroll Instagram misalnya, scroll TikTok misalnya, scroll LinkedIn misalnya ya, atau scroll Facebook gitu ya, kemudian mengklik add atau share, itu kan artinya kita membuat data teman-teman ya, mengcreate sebuah data. Kemudian batasan hard disk, ya, batasan hard disk itu maksimal yang saat ini ada itu hanya 20 terabyte. Nah, 20 terabyte. 20 terabyte itu di bawahnya petabyte ya. Berarti kalau 20 terabyte kemudian kita menghasilkan untuk kalau kita bayangkan gitu ya, penyimpanan 200 zettabyte itu berapa? Mungkin kita perlu hard disk sebanyak 3 rumah mungkin ya, 3 rumah dengan kapasitas penyimpanannya 20 terabyte. Artinya sangat besar teman-teman ya. Atau mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Nah, 1 zettabyte aja membutuhkan hard disk 50 juta hard disk dengan kapasitas 20 terabyte. Nah, berarti bukan 5 3 rumah ya. Mungkin bisa satu pabrik yang berapa hektar gitu untuk lihat itu. Nah, ini tentu menarik ya. Karena implikasinya apa? Kalau misalnya penyimpanan semakin besar gitu ya, tentu butuh teknologi penyimpanan baru gitu ya. Misalnya DNA storage atau quantum computing gitu ya. Nah, teman-teman mau tahu nanti bisa berinovasi untuk menciptakan sebuah penyimpanan baru, model penyimpanan baru yang mana itu lebih efisien misalnya. Karena kalau misalnya kita lihat dengan kapasitas penyimpanan seperti ini, artinya kan butuh lahan dan butuh perangkat yang sangat besar untuk menyimpan data-data tersebut gitu. Memang data di seluruh dunia itu kan terpencar. Nah, kalau misalnya Google punya data sendiri, katakanlah
Microsoft punya data sendiri dan sebagainya. Nah, artinya kalau teman-teman punya inovasi untuk membuat data penyimpanan ya, cloud storage itu eh, membuat penyimpanan cloud storage itu tentu eh, sangat rasanya kalau menurut saya sangat ini ya sangat bagus sekali gitu ke depannya. Nah, isu yang lainnya juga terkait dengan keamanan data. Nah, karena datanya sangat besar gitu ya, ini isu keamanan data sangat penting gitu, teman-teman. Kemudian, apa kaitannya tadi semua hal itu tentang tantangan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, kalau tantangan pembelajaran jarak jauh itu keterbatasan akses teknologi. Bisa dilihat teman-teman di seluruh Indonesia itu memang teknologi belum merata sepenuhnya. Katakanlah di Jawa Barat aja misalnya mohon maaf di daerah Garut Selatan yang daerah pegunungan itu mungkin belum belum ada sinyal atau belum ada tower untuk sinyal Telkomsel katakanlah gitu ya atau provider provider SIM card gitu itu belum ada. Kemudian yang kedua adalah literasi digitalnya. Jadi literasi digital di Indonesia ini juga perlu perbaikan. Artinya kalau teman-teman nanti misalnya melakukan PKM ya ke masyarakat gitu ya, program kreativitas mahasiswa ke masyarakat atau pelatihan ke masyarakat itu bisa mengambil topik terkait dengan literasi digital atau misalnya juga akses teknologi dan infrastruktur misalnya membuat katakanlah BTS di kabupaten mana, di sekolah mana gitu ya, atau misalnya di wilayah terkecil katakanlah di kelurahan mana itu dibuat BTS. Teman-teman, saya yakin di sini semuanya adalah ahli IT karena orang sistem informasi itu. Ya, semuanya kan orang sistem informasi, ada yang S1, ada S2. Ini tentu menarik ya, teman-teman. Dari ada beberapa program yang bisa dikaitkan, misalnya literasi digital itu ya. Kemudian, nah, terkait dengan integrasi multiplatform yang ada di Universitas Terbuka. Jadi, teman-teman di Universitas Terbuka itu ada kalau saya lihat ya kalau saya waktu saya menulis tesis itu saya memperhatikan betul-betul gitu ya ada lima komponen utama proses gitu ya yang dilakukan di sistem pendidikan terbuka jarak jauh gitu. Yang pertama adalah proses registrasi mahasiswa. Proses registrasi mahasiswa itu meliputi dari dia pendaftaran mahasiswanya, kemudian melakukan registrasi mata kuliahnya, kemudian eh, proses pembayarannya dan segala macamnya. Nah, itu adalah satu proses besar. Bayangkan yang mengakses sistem ini adalah sebanyak 672.000 mahasiswa. Artinya sistem ini akan sangat besar dan kita lihat nanti ke arahnya bagaimana sih sebetulnya kualitas data itu diterapkan gitu. Nah, yang kedua itu ada perpustakaan ya, perpustakaan. Kenapa? Karena mahasiswa itu karakteristik mahasiswa di pendidikan jarak jauh dia harus memiliki buku, teman-teman ya. Nah, bukunya itu bisa cetak, ada buku juga yang versi digitalnya. Nah, ini menjadi skop sendiri ya, gitu. Nah, kalau misalnya perpustakaan digitalnya itu kita harus harus siapkan, teman-teman. Nah, kemudian ada yang nggak kalah pentingnya itu adalah skop di bahan ajar atau buku yang interaktif. Nah, buku yang interaktif itu. Kemudian ada juga proses pembelajarannya. Proses pembelajaran ini meliputi berbagai macam ya. Kalau misalnya teman-teman kuliah ya, kuliah itu kan bertemu dengan dosennya. Kalau di pendidikan terbuka jarak jauh kan mereka tidak ketemu dengan dosennya. Artinya ada sistem tersendiri yang mana sistem ini harusnya terintegrasi dengan sistem yang tadi registrasi mata kuliahnya, kemudian proses ujiannya, kemudian bahan ajarnya. Kemudian ada perpustakaan digitalnya dan sebagainya. Nah, setelah dari proses pembelajaran tadi, ada yang sebutnya proses asesmen, teman-teman. Nah, kalau misalnya di pendidikan terbuka jarak jauh, itu ada kategori-kategori tertentu yang harus dipahami bahwa proses asesmen itu harus dilakukan. Karena kenapa? Karena asesmen itu untuk menjaga kualitas dari luaran atau kualitas dari mahasiswanya. Nah, kalau teman-teman di perkuliahan mungkin ada kuliah terkait mungkin
ada UAS-nya gitu ya, ada UTS-nya gitu. Kalau di perguruan tinggi terbuka jarak jauh itu nggak ada UTS-nya, tapi ada penilaian akhir atau UAS, UAS akhir itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa ini memahami terkait dengan mata kuliah yang dia pelajari. Nah, itu menjadi sistem tersendiri. Dan kemudian terakhir adalah proses kelulusan, teman-teman, sebetulnya ya. Ada proses kelulusan yang mana nanti ketika kita sudah melalui serangkaian ujian, registrasi, membaca buku, dan kemudian ujian, kemudian ada lagi itu sistem terkait dengan proses kelulusan. Nah, ini menjadi menarik ya. Karena ada 5 sampai 6 sistem ini harus terintegrasi dan bagaimana data itu harus dijaga ya oleh si perguruan tinggi terbuka jarak jauh, dalam hal ini adalah universitas terbuka. Bayangkan teman-teman, ini ada ada 5 source data besar ya, yang mana kalau misalnya kita registrasi mata kuliah itu bayangkan datanya yang mencapai 5 juta data gitu ya. Dan ini tentu sangat menarik gitu ya. Nah, permasalahan yang sering kali terjadi gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan data yang duplikat, kemudian inkonsistensi data. Nah, terjadinya kenapa? Karena proses sinkronisasi data itu kalau misalnya sistemnya tidak dibuat canggih, kemudian tidak ada aturan-aturannya, maka duplikasi data itu bisa saja terjadi, dan itu sangat sangat mungkin gitu ya. Kemudian inkonsistensi data juga sangat mungkin, misalnya dari proses registrasi kemudian dilakukan migrasi atau sinkronisasi dengan data pembelajaran, itu bisa jadi datanya tidak sesuai. Nah, itulah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan di pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh gitu. Nah, sekarang kita lihat prinsip dasar kualitas data gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah baca ya terkait dengan apa sih itu data gitu ya. Kita sudah melakukan post test tadi pretest ya tadi terkait dengan data itu. Nah, apa sih data itu? Nah, data adalah fakta atau informasi gitu. Dimana jika kita menggali lebih lanjut dari data tersebut, kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan. Kita bisa menggali pengetahuan, tren atau apapun yang bisa kita manfaatkan untuk kedepannya melakukan decision making. Ya, tentunya kalau datanya sangat besar itu ya harapannya adalah apa? Satu, datanya terkontrol, kemudian yang kedua kita bisa melakukan decision making. Artinya pihak manajemen atau misalnya katakanlah rektor itu bisa mengambil keputusan dengan cepat dengan adanya data yang kualitas ini. Nah, ini menurut Oxford Dictionary ya, teman-teman. Data adalah fact or information, especially when examined and used to find out thing or to make decision. Information that is stored by a computer. Nah, prinsip dasar kualitas data, teman-teman, ini sebetulnya menurut Dama itu ada kayak data quality dimension gitu ya. Yang pertama ada completeness, kemudian ada konsistensi, ada uniqueness, ada validity, ada timeliness dan akurasi gitu. Nah, kalau kita lihat skopnya di perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kualitas data menurut Permenristek Dikti nomor 16 tahun 2016 itu terdiri dari kelengkapan, ketepatan, kebenaran dan kemutakhiran, teman-teman. Nah, kita bahas terkait dengan yang pertama tadi, akurasi ya. Akurasi itu data harus sesuai dengan realitas atau sumber terpercaya. Ya. Kemudian ada completeness, ini tidak ada data yang boleh kosong atau hilang ya. Kemudian konsistensi, nah itu artinya apa sih sebetulnya? Data seragam di semua sistem dan waktu. Ya kalau misalnya di sistem ini terbitnya jam sekian tanggal sekian, maka di sistem yang lain juga harusnya sama karena prosesnya dilakukan secara simultan. Kemudian ketepatan waktu atau timeliness gitu ya. Artinya data tersedia saat dibutuhkan dan diperoleh secara rutin. Nah, tentu ini untuk yang timeliness ini sangat penting. Karena apa? Karena untuk pengambilan keputusan harusnya dari sana. Dari uniqueness, nah, misalnya uniqueness tidak ada duplikat atau redundance. Ini juga sangat penting ya, teman-teman. Dan kemudian ada validitas. Ini data memenuhi aturan bisnis atau teknis, gitu ya.
Terkait dengan tadi kelengkapan data, kriteria kelengkapan data menekankan bahwa seluruh informasi ini harusnya wajib terisi tanpa ada field yang kosong. Nah, dalam konteks perguruan tinggi seperti universitas terbuka ini, data manusia yang lengkap mencakup NIM, nama, alamat, program studi, dan kontak ini harus menjadi hal-hal yang wajib gitu ya. Nah, kemudian terkait teknologi untuk meningkatkan kualitas data itu. Dalam era digital gitu ya, berbagai teknologi mutakhir dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas data di perguruan tinggi. Misalnya data cleansing membantu membersihkan data dari kesalahan dan duplikasi gitu ya. Sementara master data management ini menyediakan sumber data tunggal yang terpercaya. Proses ETL extract, transform, load ya, memungkinkan integrasi data dari berbagai sistem secara efisien. Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan AI dan machine learning. Ini bisa juga ya, yang dapat secara otomatis mendeteksi anomali dalam data nilai mahasiswa misalnya, seperti nilai yang tidak wajar atau pola kecurangan. Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi tetapi juga mengoptimalkan proses pengambilan keputusan akademik gitu ya. Nah, contoh misalnya mahasiswa yang mendaftar melalui berbagai kanal misalnya ya. Kalau di universitas terbuka itu pendaftaran mahasiswanya bisa berbagai macam. Ada yang online, dia mahasiswa daftar langsung via websitenya atau aplikasinya. Kemudian ada yang disebutnya dengan mitra, mahasiswa daftar ke sana. Kemudian ada program khusus misalnya dilakukan rekrutmen di salah satu daerah misalnya seperti itu. Nah, ini bisa saja terjadi teman-teman ya kalau misalnya mahasiswa A katakanlah mendaftar via website dengan link sekian ya. Kemudian mahasiswa A jika mendaftar melalui mitra UT di daerah yang dengan link yang sama, harusnya itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh kenapa? Karena konsistensi data itu. Jadi setiap mahasiswa harusnya mempunyai NIM yang sama. Kayak teman-teman ini pasti tidak boleh ada NIM yang double ketika kuliah di Telkom gitu ya. Nah, ini. Kemudian proses verifikasinya nanti dari apa? Bisa menggunakan dari NIK, kemudian dari nama, dari ibu, dari tanggal lahir gitu. Jadi proses pengecekan itu dilakukan ini berdasarkan prinsip-prinsip terkait dengan kualitas data, gitu ya. Nah, kemudian solusi lainnya apa? Dengan menggunakan MDM, penerapan Single Source of Truth gitu ya, SSOT. MDM menetapkan NIK atau nomor induk mahasiswa sebagai identifikasi tunggal semua sistem, ya, baik di sistem registrasi, sistem pembelajaran, sistem ujian, sistem keuangan, ya, sistem kelulusan itu semua sama harusnya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya kita terkait dengan teknologi yang juga misalnya data cleansing, pembersihan data, ya. Ini merupakan proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan inkonsistensi atau duplikasi dalam dataset. Data cleansing itu berbagai macam toolsnya bisa dilakukan ya, bisa menggunakan Excel sebetulnya. Kalau misalnya mau menggunakan Excel, bahwa Excel itu juga sebenarnya canggih ya teman-teman, gitu. Nah, kenapa penting gitu ya? Data cleansing ini kenapa penting gitu? Data kotor, salah atau tidak lengkap atau duplikat ini menyebabkan keputusan bisnis atau akademik tidak akurat, teman-teman. Contoh misalnya nilai gitu ya, nilai mahasiswa terinput ganda. Ini kan harusnya di sistem terjadi error gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat langkah-langkah data cleansing itu seperti apa? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya. Pertama, apakah mungkin fieldnya kosong, formatnya tidak standar gitu ya. Kemudian langkah keduanya perbaiki dan hapus duplikat misalnya. Isi data kosong, konversikan dengan format yang sesuai misalnya. Dan yang ketiga, ini validasi yang harus dilakukan. Pastikan data ini harus bersih dan dilakukan validasi gitu ya. Nah, kemudian ada tools yang bisa digunakan, bisa menggunakan OpenRefine gratis ya untuk pembersihan manual. Python Pandas juga bisa, script otomatis, ini menghapus baris duplikat gitu. Kemudian master data management ya. Ini merupakan sistem yang terpusat sebetulnya untuk mengelola data inti seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah agar konsistensi di semua divisi. Nah, memang apa penting, teman-teman? Nah, hindari ini dari
Ini mahasiswa beda di sistem akademik vs perpustakaan tadi, ini tentu sangat, ya tentunya sangat riskan ya, kesalahannya kalau NIM sampai beda gitu ya. Nah, untuk master data management itu langkah kerja yang dilakukan sebenarnya bisa apa? Yang pertama, kita harus menetapkan master datanya, ya. Apakah NIM itu sebagai ID misalnya, ID utama. Yang kedua, integrasikan semua sistem bisa melakukan akademik keuangan misalnya. Akademik dan keuangan itu diintegrasikan ke database yang terpusat. Kemudian menggunakan matching algoritma untuk deteksi duplikat, ya. Nah, untuk Master Data Management ini teman-teman bisa menggunakan ya SAP Master Data Governance atau Enterprise, IBM InfoSphere ya untuk skala besar gitu. Kemudian ada ekstrak, transform, dan load ya. Proses mengambil data dari sumber ya, ini disebut ekstrak, kemudian memprosesnya, transform, dan menyimpannya ke tujuan itu berarti di load gitu ya. Ini penting juga karena data OT berasal dari banyak sumber yang tadi ada sistem registrasi, kemudian ada pembelajaran, ada ujian ya, ada buku dan sebagainya gitu. Nah, contohnya ini misalnya data nilai dari dosen perlu distandarisasi sebelum masuk ke dalam database gitu. Nah, itu juga perlu dilakukan gitu. Cara kerjanya misalnya diekstrak dulu, ambil data dari pembelajarannya, kemudian lakukan ekstraksi formulir online bisa, kemudian ditransform, dilakukan standarisasi, konversi nilai A ke misalnya standar angka, katakanlah A itu sama dengan 4.0, berarti dilakukan standarisasi. Kemudian pembersihan data yang tidak lengkap, dilakukan pembersihan datanya. Dan selanjutnya kita load ke dalam database, simpan ke data warehouse ya yang ada. Kemudian untuk ini kita bisa menggunakan Microsoft SQL Server Integration Service ya. Kemudian kita bisa melakukannya dengan Talent juga ya, gitu. Dan yang selanjutnya ada AI dan machine learning untuk deteksi anomali. Ini penggunaan AI untuk mengidentifikasi pola tidak wajar dalam data secara otomatis, teman-teman. Nah, penggunaan AI untuk mengidentifikasi ini bisa melakukan pengecekan data yang tidak mungkin benar, misalnya nilai 100 padahal maksimal nilainya berapa, katakanlah seperti itu. Ini bisa dilakukan seperti itu ya, teman-teman. Nah, kebijakan dan tata kelola data di universitas terbuka ya yang dilakukan kebijakan terkait dengan kebijakan data ini, yang pertama tentu penjaminan kualitas data. Ini ada unitnya tersendiri ya, ada unitnya sendiri. Kemudian ada perlindungan data pribadi, katakanlah kalau misalnya penjaminan kualitas ya, itu kita punya unit yang namanya Pusmintas ya, dulu namanya Pusmintas ya, Pusat Penjaminan Kualitas. Nah, di situ semua aturan-aturan ditentukan gitu ya. Kemudian perlindungan data pribadi ini terkait dengan mematuhi undang-undang yang ada. Ini juga harusnya ranah ranah dari Pusmintas itu. Kemudian mencegah risiko hukum dan reputasi ya. Ini menghindari pelanggaran regulasi misalnya denda atas undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini juga harusnya saling saling berkaitan ya, teman-teman. Nah, kebijakan data ini bertujuannya untuk apa? Efisiensi operasional ya. Meminimalkan duplikasi kerja dan konflik data. Dukungan pengambilan keputusan. Nah, memastikan data yang digunakan untuk analisis gitu. Kemudian ada data steward, teman-teman. Nah, ini unit yang bertanggung jawab atas kualitas dari integritas data. Jadi, kalau di universitas terbuka, kita punya yang namanya direktorat ya, direktorat sistem informasi. Di dalam direktorat sistem informasi itu ada yang disebut dengan apa ya, disebut dengan ya data gitu ya, atau data steward gitu ya. Nah, ini peran kuncinya apa? Dia melakukan validasi data, memastikan data mahasiswa, dosen akurat sebelum diinputkan ke sistem gitu ya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan inputan-inputan itu kami sudah melakukannya secara otomatis sebetulnya, teman-teman. Jadi tinggal melakukan generate, kemudian ada beberapa kolom tambahan yang misalnya
itu diperlukan sesuai dengan proses bisnis yang dilakukannya. Kemudian ada koordinasi. Ini menjembatani antara tim IT dan pengguna data, antara dosen dan adminnya. Pemecahan masalahnya, laporan inkonsistensi data, misalnya NIM ganda gitu ya. Nah, contoh nyatanya, kalau di UTI misalnya data steward, ini fakultas bertugas memverifikasi data nilai yang diupload dosen sebelum dipublikasi di sistem record student gitu ya, SRS ya. Kita menyebutnya dengan SRS, System Record Student gitu ya. Nah, ini harus ada data steward di masing-masing fakultas itu. Nah, ini untuk menjaga kualitas data secara berkelanjutan gitu ya. Nah, ini mengapa kritikal? Berarti memiliki mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kalau misalnya 600 ya, tadi kan 670 ribuan mahasiswa itu di satu fakultas itu bisa sampai 200 ribu mahasiswa. Bayangkan di satu fakultas 200 ribu mahasiswa itu udah sama dengan satu universitas tersendiri sebetulnya ya. Nah, itu. Nah, inilah mengapa ini penting dilakukan. Nah, tanpa steward, data bisa tidak konsisten antara sistem, ya. Misalnya antara di student record system, kemudian di LMS itu bisa jadi tidak konsisten gitu. Kemudian prosedur operasional. Nah, kita sangat ketat terkait dengan prosedur operasionalnya. SOP yang dijalankan itu harus standarisasi. Ya, misalnya terkait dengan permintaan perubahan, verifikasi identitas, proses update, audit dan pencatatannya ini tentu harus dijalankan secara rutin. Permintaan perubahan katakanlah mahasiswa dari Bandung kemudian pindah tugas ke Palangkaraya di Kalimantan, dia melakukan proses pindah tempat. Nah, itu harus melalui SOP-nya, yaitu dia harus mengisi form dan sebagainya gitu ya. Kemudian form itu nanti dikirimkan ke unit terkait, kemudian ada proses verifikasi dan akhirnya baru sampai dilakukan perubahan data mahasiswa tersebut ke lokasi tujuannya. Nah, ini untuk proses update-nya. Untuk proses verifikasi, dalam proses verifikasi kami sudah melakukan interkoneksi ya, interkoneksi dengan Dukcapil gitu ya, khususnya untuk data KTP dan kemudian data ijazah dan sebagainya itu sudah kita integrasikan sehingga harusnya tidak ada data-data yang tidak valid teman-teman. Makanya kalau misalnya di universitas terbuka itu tidak boleh ada mahasiswa yang punya dua NIM, tidak boleh ada yang double degree di universitas terbuka dengan jenjang dengan jenjang yang sama, misalnya S1 itu tidak boleh ya. Ya, misalnya program sarjana nggak boleh. Kalau misalnya S2 itu juga nggak boleh ternyata teman-teman ya. Jadi proses verifikasinya dilakukan seperti itu untuk menjaga kualitas data itu sampai benar-benar valid gitu ya. Nah, kemudian strategi perlindungan dan keamanan data itu gimana sih sebetulnya yang diterapkan gitu ya. Nah, yang pertama kebijakan dan tata kelola data. Ini data classification policy yang mengklasifikasi data berdasarkan sensitivitasnya. Nah, ini berdasarkan sensitivitasnya gitu. Nah, misalnya sistem pendaftaran mahasiswa ya. Itu karena kalau sistem pendaftaran mahasiswa mencakup data NIK dan segala macamnya itu tentu harus dilakukan proses klasifikasi policy ya, dan tentunya misalnya kita melakukan verifikasi identitasnya berdasarkan tadi kan dengan Dukcapil, kemudian captcha-nya kita harus aktifkan di dalam entrian itu agar apa? Agar tidak ada bot yang melakukan apa istilahnya entry secara mandiri gitu ya misalnya gitu. Kemudian ada retensi data dan jadwal pemusnahan ini sebenarnya tidak dilakukan ya teman-teman karena data di kami itu selalu tersimpan dengan rapi ya, karena kalau misalnya tipikal universitas gitu ya, perguruan tinggi itu tidak menghapus datanya. Kenapa? Karena data itu menjadi kalau sudah lulus menjadi alumni. Nah, data alumni itu kan harus terrecord ya sebetulnya. Nah, teman-teman mungkin tahu ya kasus-kasus yang sekarang marak misalnya terkait dengan data, katakanlah data ijazah, katakanlah ya data ijazah. Artinya kan itu kalau misalnya di sistem tidak dihapus ya, atau misalnya gitu ya, itu harusnya terrecord dalam sistem gitu. Mungkin dulu belum ada sistem yang secanggih sekarang sehingga dulu dilakukan secara manual.
gitu. Kemudian teknologi keamanannya, ya terkait dengan teknologi keamanan, ya infrastrukturnya itu harus disesuaikan teman-teman. Ya, meliputi apa? Enkripsi end-to-end untuk data transit dan address misalnya. Sistem deteksi intrusi gitu ya. Kemudian backup data terregistrasi di lokasi terpisah. Jadi harus dilakukan backup data di lokasi terpisah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan praktik-praktik seperti ini tentu akan kewalahan. Kalau 5 juta data hilang, kita mau kemana? Artinya akan kolab ya. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah universitas tentu akan kolab kalau misalnya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian akses kontrol ya, akses kontrol ini tentu harus ada multifaktor autentikasi, kita harus buatnya. Prinsip least privilege ya, artinya hak akses minimal. Jadi tidak semua orang itu diberikan akses untuk data. Nah, tidak semua orang diberikan akses untuk mengentry atau melihat data itu. Kenapa? Ini tujuannya untuk melihat atau menjaga keamanan data itu. Dan tentu harus menerapkan logging dan monitoring akses gitu ya. Nah, selanjutnya ada prosedur operasional, ya, pelatihan tahunan untuk staff tentang keamanan data. Ini jadi kita harus dijalankan tentang pelatihan gitu ya. Seperti risk assessment untuk vendor yang mengakses data, ya. Jadi kalau misalnya karena kita interkoneksi dengan bank, dengan mitra-mitra kita, itu harus ada triparty assessment, ya, triparty assessmentnya. Kemudian incident response team untuk penanganan kebocoran data. Jadi kalau misalnya kita selalu melihat ya perkembangan-perkembangan di lapangan itu seperti apa. Jadi kita kalau misalnya ada data yang tidak valid atau misalnya data bocor itu kan harus dilihat gitu. Data bocornya itu dari mana? Bisa saja misalnya yang data yang di-share itu adalah PDF kemudian di-share kemudian. Artinya kan itu sebuah kebocoran data ya, dan ini juga kalau data bocor itu tentu sangat ini teman-teman ya, tentu sangat mengganggu sebuah institusi atau program perguruan tinggi gitu ya, gitu. Karena ini mencakup dengan eh, apa ya? Ya kepercayaan masyarakat gitu ya, kepercayaan masyarakat gitu. Kemudian tools data quality yang bisa digunakan kalau yang open source itu teman-teman bisa menggunakan Apache Griffin ya. Kemudian Great Expectation misalnya. Nah, kalau yang komersil ada Talent gitu ya, Atacama, ada Collabra Experience, ada IBM InfoSecure dan sebagainya. Itu untuk tools data quality yang bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, kemudian untuk tren manajemen kualitas data ke depan, ya sebetulnya data manajemen ke depan itu trennya seperti apa sih teman-teman gitu ya? Ada data mesh, ada data fabric. Mohon maaf, yang ini sebetulnya ada data fabric teman-teman ya. Jadi kalau data mesh itu desentralisasi misalnya, data mesh memungkinkan setiap tim domain untuk mengelola data mereka sendiri dengan setiap tim bertanggung jawab atas data yang mereka produksi dan gunakan. Otonomi, ya tim domain memiliki kebebasan untuk memilih teknologi dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Model layanan, ya ini data mesh mendorong tim domain untuk menyediakan data mereka sebagai produk sehingga tim lain dapat mengakses dan menggunakannya. Tujuannya data mesh bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, kecepatan, dan efisiensi manajemen data dengan memberikan otonomi kepada tim domain. Katakanlah kalau implementasinya di perguruan tinggi misalnya, fakultas punya tim data tersendiri ya, tim data sendiri misalnya. Di bagian legislasi ada tim data sendiri. Nah, tentu ini akan memudahkan proses khususnya untuk skalabilitas dan fleksibilitasnya ya, kecepatan pengambilan data atau misalnya kita melihat tren gitu ya. Nah, kalau di universitas terbuka ini ada yang disebutnya dengan dashboard proses registrasi. Nah, di sana semua data bagian registrasi ada di semua di sana. Dan itu tentu sangat bermanfaat ya untuk manajemen, tentu sangat bermanfaat untuk manajemen. Kemudian data fabrik ini masih konsepnya sentralisasi. Data fabrik menyediakan akses terpadu dan otomatis ke data di seluruh organisasi. Jadi hanya satu tunggal, teman-teman. Memungkinkan pengguna untuk melihat dan menggunakan data
dari berbagai sumber gitu ya. Penyatuannya, data fabrik menyatukan berbagai sumber data, metadata, dan aplikasi menciptakan tampilan data yang terpadu. Jadi bisa jadi hanya satu dashboard yang dikembangkan, kemudian dashboard ini bisa untuk berbagai unit gitu ya. Nah, kemudian model push. Nah, data fabrik mendorong pendekatan sentral yang mengontrol aliran data ke berbagai pengguna dan sistem. Nah, tujuannya untuk menyederhanakan manajemen data, mengurangi risiko, dan meningkatkan konsistensi data di seluruh organisasi. Nah, teman-teman, itu ya. Kemudian perbandingannya seperti ini, teman-teman. Perbandingannya ya, aspek perbedaan utamanya untuk database dan data fabric ya. Ini pendekatannya kalau database itu desentralisasi, otonomi, tim domain. Kalau data fabric itu sentralisasi ya, terpadu. Kemudian model manajemennya, ini layanan, tim domain menyediakan data sebagai produk. Nah, kalau yang fabrik ini push, aliran data dikontrol semua gitu ya. Selanjutnya pemilik data adalah tim domainnya, tapi kalau data fabrik ini organisasi secara keseluruhan. Ketergantungannya adalah ketergantungan pada kualitas data yang diproses oleh tim domain tersebut kalau data mesh. Nah, tapi kalau data fabric memang ditentukan secara keseluruhan di kualitas datanya. Nah, sampai tujuannya ya bisa dilihat di sini. Kemudian antara data mesh dan data fabric bergantung pada kebutuhan dan struktur organisasi sebetulnya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang eh, jelek atau mana yang tepat mana yang tidak gitu ya antara data mesh dan data fabrik ini. Nah, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan si organisasi tersebut. Nah, ini data mesh lebih cocok untuk organisasi yang membutuhkan fleksibilitas dan otonomi tim domain yang tinggi gitu ya. Sedangkan data fabrik lebih cocok untuk organisasi yang membutuhkan kontrol data yang lebih kuat dan akses terpadu, teman-teman. Nah, tren di masa mendatang, ya, masa depan, kedua pendekatan tersebut mungkin akan terus berkembang dengan beberapa tren yang mungkin muncul. Ya, hasil analisa, ya, yang pertama penerapan teknologi yang lebih canggih, misalnya seperti AI dan machine learning untuk meningkatkan kualitas data dan otomatisasi. Integrasi yang lebih erat antara data mesh dan data fabrik. Kebutuhan akun akan fleksibilitas dan otonom tim domain yang lebih besar, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan lebih cepat. Nah, itu teman-teman ya, trennya. Kemudian ada augmented data quality juga, revolusi AI dalam pembersihan data. Nah, jadi teman-teman ini komponennya deteksi anomali cerdas ya, machine learning untuk mengidentifikasi pola tidak normal, contoh nilai yang secara statistik tidak mungkin misalnya tadi kan. Jadi kalau kita lihat grade nilai dari hasil katakanlah misal dari hasil ujian, dari hasil pembelajaran ternyata dapat nilai 70 tiba-tiba mendapat nilai 90, itu bisa dicek juga atau bisa digunakan atau bisa menggunakan augmented data quality. Koreksi otomatis ya, sistem bisa menyarankan atau langsung memperbaiki kesalahan. Kemudian pembelajaran berkelanjutan. Ya. Nah, untuk tools teknologinya ini ada natural language processing untuk data teks, computer vision untuk data gambar atau dokumen, graph algorithm untuk memahami hubungan data gitu ya. Data observability atau kesehatan data ini ada beberapa dimensi gitu ya. Ada freshness, seberapa baru data tersebut gitu ya. Kemudian ada distribusi, kualitas distribusi nilai data, volume, kelengkapan datanya, skema, perubahan struktur data, dan lineage, asal-usul, dan transformasi data. Baik, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya share terkait dengan manajemen kualitas data yang ada di Universitas Terbuka. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan mungkin materinya ini sedikit, tapi insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua dan mari kita diskusi, teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas pemaparan presentasinya. Untuk rekan-rekan semuanya bisa bertanya melalui kolom chat atau raise hand ya. Silakan. Sebelum rekan-rekan bertanya, mungkin saya tanya dulu aja ya Pak. Menurut Boleh, ya. Bapak, oke, menurut Bapak ada aspek-aspek tertentu nggak untuk menjaga kualitas data lingkungan di universitas terbuka? Iya, aspeknya tadi kita lihat ya, kalau misalnya aspek dari kualitas data itu, teman-teman bisa, eh, sorry, mungkin saya share ya. Nah, ini. Nah, tentu kita harus berdasarkan prinsip dari framework data quality management gitu ya. Aspeknya kita harus lihat apa, misalnya dari completeness-nya tadi, konsistensinya, uniqueness-nya gitu ya, validity, timeliness dan akurasi. Dan ini harus dijalankan teman-teman, karena kalau misalnya di perguruan tinggi gitu ya, tidak ada konsep data yang seperti ini atau misalnya tidak menganut prinsip dasar dari kualitas data itu, tentu pimpinan tertinggi akan kesulitan. Teman-teman juga ketika misalnya melakukan proses registrasi mata kuliah, kata pengambilan mata kuliah atau kita sebut di Telkom ini kan sebagai KRS ya KRS-an gitu ya. KRS-an itu bisa jadi menjadi kendala. Kenapa? Karena konsistensi datanya tidak sesuai. Katakanlah katakanlah sebut saja misalnya mata kuliah terkait dengan basis data yang seharusnya diampu oleh salah satu orang dosen ternyata berganti. Yang diplotnya dosen A ternyata tiba-tiba berubah nama menjadi dosen B. Padahal keahlian dari dosen B itu bukan di basis data tersebut. Jadi itu yang mungkin terjadi teman-teman ya. Jadi kualitas data itu memperhatikan sampai ke arah sana. Mungkin itu ya. Oke, Baik, silahkan terima yang kasih lainnya. Bapak. Ini ada pertanyaan dari Alif Nur, yaitu, permisi, saya izin bertanya, bagaimana cara universitas terbuka memastikan keamanan data dari ancaman seperti kebocoran atau akses tidak sah? Silakan, Pak. Ya, teman-teman kalau belajar terkait dengan basis data kan ada ya yang namanya logging ya, logging gitu ya di sistem gitu. Nah, kita juga menerapkan itu, tentu kita harus menerapkan itu. Semua sistem rasanya semua menerapkan itu. Jadi kita melihat logging dan kita mengecek selalu ngecek berkala gitu ya. Kemudian terkait dengan yang lain, keamanan data dan ancamannya gitu ya. Kita melakukan enkripsi data. Kita melakukan enkripsi data tersebut gitu ya. Jadi dari data yang sekian banyak itu tidak serta-merta terpublish. Nah, proses pengamanannya yang pertama dari sisi server katakanlah ya, dari sisi server sistem kita harus pasang firewall-nya, kemudian kita menggunakan security lainnya untuk melakukan keamanan data tersebut ya. Jadi artinya ini data terpisah antara sistem dengan data. Jadi kita punya data terpisah gitu ya dari sistem sehingga ini harusnya lebih aman gitu. Jadi melalui proses enkripsi data itu juga bisa menghindari kebocoran data dan data tidak diakses oleh orang lain. Dan tentu logging tadi harus bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita belajar sistem basis data transaksional gitu ya, kan kita belajar logging ya. Nah, kita belajar logging dan sebagainya itu itulah memastikan penyimpanan data itu di sana, teman-teman ya. Keamanannya gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke. Mungkin kalau menurut Bapak, tantangannya seperti apa sih, Pak? Kayak suka dukanya untuk menjaga data ini. Ya, ini tentu suka duka dan tantangannya ya. Tantangannya sangat menarik ya. Apalagi data sekarang kan menjadi concern bukan hanya dari sebuah perusahaan gitu ya. Atau ini kan bahkan dari pemerintah. Ini concernnya kan sangat tinggi terkait dengan
eh, perlindungan data dan kualitas data itu sendiri gitu ya. Nah, ini tantangan yang menarik, tapi perlu kita implementasikan. Ya, tadi saya sebutkan proses implementasi kualitas data itu harus mencakup eh, standar-standar yang telah ditentukan, gitu ya. Kalau keamanan data kan ada pelindungan undang-undang perlindungan data pribadi ya. Nah, kita harus biasanya kalau perlindungan data pribadi itu ada eh, langkah-langkahnya untuk melakukan itu. Apakah misalnya NIK itu dimunculkan atau tidak, kemudian apakah nama ibu itu dimunculkan atau tidak, apakah nama mahasiswa dimunculkan atau tidak, atau tanggal lahirnya itu dimunculkan atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga perlu kita lakukan ya, teman-teman, kalau kita membuat sistem dan melakukan proses ini data, gitu ya. Kita harus enkripsi itu. Nah, suka dukanya karena jumlahnya sangat besar dan tentu kalau ini kan sekarang prosesnya dilakukan secara terpusat ya, terpusat. Nah, mungkin tadi perkembangannya mungkin harus ke arah data mesh. Data mesh tadi itu apa? Data mesh adalah memberikan otonom daerah. Tetapi suka duka ke depan kalau misalnya kita menggunakan data mesh, artinya kita harus memiliki data steward atau orang gitu ya, atau orang penanggung jawab data yang benar-benar paham terkait dengan data quality, kemudian keamanan data itu gimana gitu, teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Halo Renasha, apa ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, Oke, karena teman-teman, mungkin jelas ya. iya, karena mungkin belum ada yang ditanyakan kembali, Pak. Terima kasih banyak, Iya. Pak Dwi, atas pemaparan materi serta jawabannya. Dan terima kasih pada rekan-rekan atas antusiasnya. Mungkin kita cukupkan untuk acara pada hari ini. Semoga pembahasan pada kesempatan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup acara kali ini, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Rekan-rekan bisa on cam terlebih dahulu ya, untuk di screenshot. Iya. Boleh on cam? Oke, mungkin saya screenshot. 1, 2, 3. Bentar lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Wah, pesertanya banyak ya, Teh. Iya, 100. banyak banget, Pak. Iya, cuman lagi belum pengen bertanya atau gimana nih Pesertanya ya. pesertanya, atau lagi tidur atau gimana. Ini Saking long banyak. weekend ya. Long weekend kayaknya pada Iya, mudik, teman-teman. iya, lagi mudik, lagi Hmm. liburan. Ini kebanyakan dari S1-nya atau S2? Kayaknya sama rata, Pak. S1 sama S2-nya. Sama rata ya, S1 sama 2. Iya, Ya, teman-teman mudah-mudahan ini menjadi insight ya buat teman-teman. Artinya kalau kita menjadi amin. mengelola data gitu ya, kemudian menjadi ya sudah bekerja nantinya kita bisa mengimplementasinya gitu ya, teman-teman.
Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak untuk Pak Duyanto. Selanjutnya, rekan-rekan semua, jangan lupa untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadirannya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama saya menjadi moderator. Saya Dara selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya dan terima kasih Pak Duyanto. Terima kasih, Teh Dara. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya izin live ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum.